Di sini saya Putu Dito Perdana dari Poltera Bali, Politeknik Transportasi dan Bali. Di sini saya akan uh, menjelaskan di video ini terkait dengan cara untuk mengubah data volume ruas jalan hasil pencacahan terklasifikasi volume lalu lintas tersebut, volume lalu lintas menjadi suatu OD matrix atau origin destination matrix. Baik, di sini saya untuk menyambung yang saya ingin sampaikan ini, saya akan membuatkan satu video di sini yang mana saya ambil salah satu kasus yang mana ini juga menjadi tugas akhir saya di Poltera Bali ini atau Kekawi atau tugas akhir di sini di Kota Madiun, tempat saya untuk melaksanakan PKL di sini. Saya mengangkat masalah kemacetan di Kota Madiun. Kota Madiun merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur, yang mana Kota Madiun ini terdapat permasalahan, salah satunya itu kemacetan di bidang transportasi, khususnya di transportasi darat. Nah, di sini judul yang saya angkat yaitu perencanaan manajemen rekayasa lalu lintas pada Jalan Kapuas. Nah, jadi masalah di Jalan Kapuas ini yaitu terjadinya kemacetan di Jalan Kapuas. Seperti tingginya hambatan samping dan sebagainya juga dari Dinas Perhubungan Kota Madiun pada saat rapat angkutan Lebaran, di mana prioritas dari di Kota Madiun itu adalah untuk mengatasi permasalahan kemacetan di Jalan Kapuas. Begitu juga dengan aspirasi dari masyarakat setempat untuk diuraikan masalah kemacetan di Jalan Kapuas ini. Nah, sebelumnya kita memerlukan untuk turun ke jalan untuk survei. Kita survei ke lalu lintas terlebih dahulu. Sebelumnya jika terdapat CCTV, untuk mengambil data volume, kita dapat mengambil data volume tersebut. Jadi data yang kita perlukan itu adalah data volume lalu lintas, data kecepatan ruas jalan, dan juga data inventarisasi, serta diperlukan data OD matrix jarak dan waktu. Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Baik, ini merupakan daerah kajian yang saya lakukan, yaitu di sini Jalan Kapuas, Jalan Soekarno-Hatta atau Jalan Trunojoyo di sini, kemudian Jalan Sari Barat, kemudian di Jalan Ciliwung, Jalan Kampar, Jalan Salak, dan Jalan Asahan. Nah, di sini bisa dilihat untuk wilayah kerjaan saya, itu saya sudah bagi menjadi beberapa segmen. Contohnya untuk Jalan Kapuas saya menjadi 3 segmen ruas jalan, dan di Jalan Sari Barat ada Sari Barat 1 dan 2, di Jalan Ciliwung 1 dan 2 juga. Nah, kenapa saya punya kajian saya ini kota, kenapa juga dia diikut sertakan yang di luar-luarnya? Dikatakan di sini saya akan menggunakan model PTV Visum untuk melakukan suatu kajian ini. Kenapa PTV Visum? Kenapa tidak PTV Visum? Dikarenakan Visum di sini untuk kajiannya makro, jadi besar atau luas. Jadi ketika digunakan Visum sedikit kurang efektif. Pada dari itu, untuk efektivitas di sini saya menggunakan aplikasi PTV Visum. Jadi sebelumnya untuk data yang kita perlukan tersebut yaitu data inventarisasi ruas jalan. Nah, data inventarisasi ruas jalan tersebut contohnya mungkin saya berikan contoh punya saya sendiri, yaitu di Jalan Hasan 1, Jalan Salak, Jalan Hasan 2, dan sebagainya. Ini ada simpang-simpangnya, di mana dalam satu simpang ini terdapat beberapa ruas jalan. Ini simpang Kapuas-Kampar, simpang Kapuas-Lopak. Ini ada data dari geometri ruas jalan, mulai dari panjang jalan, lebar lajur, lebar juga trotoarnya, bahu jalan, drainase median, dan juga lain sebagainya. Berikut juga disajikan terkait dengan peta lokasi jalan dan juga visualisasi dari ruas jalan tersebut. Nah, intinya kalian harus melakukan suatu inventarisasi ruas jalan terlebih dahulu seperti biasa.
Kemudian setelah itu akan dilakukan suatu rekap dari seluruh ruas jalan. Di sini mulai dari nama jalan, status, fungsi, tipe, panjang jalan, lebar jalur, lebar lajur, median, kanan kirinya berapa ukurannya dalam satuan meter. Di sini saya sampaikan. Kemudian trotoar kanan kiri, tata guna lahan di sini apa, dan juga mata sampingnya di sini apa. Di sini difungsikan untuk mengetahui dari nanti digunakan untuk mengetahui faktor koreksi mata samping pada saat menentukan nantinya adalah kapasitas jalan. Oke, nah kita menentukan data-data di sini. Kita mendapatkan data-data di sini. Selanjutnya kita akan mencari kecepatan dari satu ruas jalan. Nah, kecepatan di sini ini merupakan data dari tim traffic engineering. Ini tim PKI Kota Madiun atau tim TE atau tim manajemen rekayasa lalu lintas atau MRLL. Di mana setiap jalan di sini di arteri, kolektor, dan lokal, ini seluruh jalan di Kota Madiun yang di arteri yang dikaji. Kemudian pada yang akan saya gunakan tersebut adalah di Jalan Kapuas. Di sini sudah dilakukan survei terlebih dahulu. Maka dari itu saya tinggal mengambil data dari survei FCO. Jadi saya menggunakan untuk mengetahui kecepatan ruas jalan tersebut adalah FCO menggunakan sepeda motor. Kemudian di sini dalam kajian saya yaitu weekday dan weekend, maka di dua kondisi tersebut maka saya mencari data kecepatan di weekday dan juga weekend. Seperti itu. Nah, di sini sudah dapat kecepatannya. Rata-ratanya adalah 35,23 untuk kondisi weekday di Jalan Kapuas. 35,23 di sini. Nah, ini sudah ada rumusnya juga. Oke. Berikut data kecepatan. Oke, selanjutnya kita akan menentukan zona. Jadi kita akan membuat satu zona di mana ini kan tadi saya sampaikan adalah wilayah kajian saya di kota ini ya. Kota ini termasuk juga di Jalan Kampar yang di sini. Di kota ini, kenapa saya perlu mengkaji ruas jalan lainnya, padahal yang bermasalah adalah ruas jalan Kapuas, dikarenakan penelitian saya ini akan bertujuan untuk mengetahui pembuangan kendaraan ketika harus masuk Jalan Kapuas, namun pada kondisi rekayasa lalu lintas dapat masuk ke Jalan Kapuas, dikarenakan Jalan Kapuas akan saya gunakan satu arah. Ketika digunakan satu arah, misalkan dari zona 4 ini belok ke kiri, itu tidak bisa, jadi harus lurus ke kiri ke Jalan Serayu, kemudian ke Jalan Ciliwung dan masuk ke Jalan Kapuas. Itu rekayasa yang akan saya lakukan. Nah, di sini sudah saya buatkan terkait dengan kondisi existing pada Jalan Kapuas. Jadi di sini adalah jalan dua arah. Oke, jalan dua arah semuanya di sini. Kemudian saya akan melakukan jalan satu arah di area Jalan Kapuasnya saja. Ketika di sini di Jalan Soekarno-Hatta atau Jalan Trunojoyo ini dapat food court, pasar Seko dan food court. Di sini ketika ingin belok kiri masuk ke pasar Seko harus muter terlebih dahulu. Oke, muter masih dua arah, bisa lewat sini, atau bisa lewat sini ingin masuk ke food court. Jika ingin ke sini harus belok kanan baru belok kiri. Kebetulan sini juga ada simpang lewat Aptil, Smart Tiger. Nah, jadi itu yang akan saya lakukan. Kenapa? Ketika di sini nanti kinerjanya akan membaik, ya kinerjanya akan membaik di Jalan Kapuas ini, maka di jalan ini itu akan diprediksi akan menurun terkait dengan kinerja ruas jalannya. Seperti itu. Untuk membuktikan perkataan saya ini, saya akan melakukan penelitian. Ini yang saya jadikan sebagai tugas akhir seperti itu. Kebetulan ini juga saya forecasting dari 2025 atau saat ini menjadi 2028. Kenapa 2028? 3 tahun datang. Kenapa di forecasting? Sebelumnya untuk di forecasting tersebut karena aturan setelah saya kaji di sini ternyata derajat kejenuhannya, ya kita bisa katakan visi rasio atau derajat kejenuhan dari satu ruas Jalan Kapuas ini masih di bawah 0,85 atau 0,79 pada saat weekend dan 0,82 pada saat weekday. Jadi sesuai dengan aturan yang ditetapkan tersebut, untuk ruas jalan diperbolehkan untuk dilakukan jalan satu arah, yaitu dengan minimal atau derajat kejenuhannya itu di atas 0,85, maka dapat dilakukan
rekayasa lalu lintas yaitu satu arah. Karena masih kurang menurut derajat kejenuhannya bisa dikatakan seperti itu, maka saya melakukan forecasting. Jadi forecasting ke 3 tahun ke depan agar derajat kejenuhannya meningkat. Kenapa derajat kejenuhannya meningkat? Itu karena setiap tahun orang akan memiliki sepeda motor, orang akan memiliki penduduk yang meningkat, jumlah penduduknya akan meningkat, dan juga pendapatannya juga akan meningkat. Dengan hal tersebut, jumlah penduduk meningkat, dalam satuan jiwa, kemudian kepemilikan kendaraan meningkat, dan juga pendapatan meningkat, maka akan meningkatkan minat orang untuk melakukan perjalanan. Ketika minat melakukan orang perjalanan itu tinggi, maka volume lalu lintas akan bertambah, dan itu akan menyebabkan bertambahnya volume lalu lintas, dan juga dipotensikan untuk terjadinya suatu kemacetan seperti itu ketika volumenya bertambah setiap tahun. Maka dari itu saya forecastingkan untuk derajat kejenuhannya agar memburuk sehingga dapat dilakukan rekayasa lalu lintas satu arah. Kenapa dilakukan 3 tahun mendatang? Hal tersebut dikatakan saya forecasting nih dengan alasan tadi, kemudian derajat kejenuhannya belum memenuhi, kemudian kenapa saya lakukan 3 tahun, kenapa tidak 5 tahun, karena kan data yang saya peroleh tersebut validasinya atau validitasnya hanya valid di 3 tahun mendatang saya. Jadi saya menggunakan metode compounding factor itu untuk fase penumbuhannya saya dapatkan 3 tahun mendatang saja. Seperti itu. Jadi untuk 5 tahun mendatang atau dalam jangka pendek saya tidak mendapatkan data tersebut. Mungkin begitu kesaran yang saya dapat sampaikan terlebih dahulu. Kemudian di sini, oke, jadi lanjut lagi kembali ke topik tadi. Untuk ruas jalan ini, kota ini, jadi intinya masalahnya ada di satu jalan, namun setelah saya menyelesaikan masalah di sini, meningkatkan kinerja jalan di sini, ruas jalan lainnya itu akan terbebani, itu akan terdampak seperti itu. Kemudian dengan wilayah kajian saya seperti ini, saya akan membuatkan zona. Jadi saya akan membuatkan zona, di mana terdapat 7 zona, yaitu zona 1 sampai zona 7. Jadi yang membatasi wilayah dalam kajian ke wilayah non kajian, wilayah kajian dan wilayah non kajian. Ini wilayah saya berikan di sini di Jalan Salak, di Jalan Asahan, seperti itu yang membatasi wilayah kajian. Kemudian di sini kenapa tidak diberikan zona di jalan yang berwarna putih seperti ini? Bukan karena jalan tersebut berwarna putih divisualisasi, bukan. Namun di sini saya menentukan zona tersebut yang membatasi daerah kajian dan wilayah kajian, dan juga dengan ketentuan jalan tersebut signifikan terhadap arus lalu lintas di wilayah kajian. Jadi karena jalan seperti jalan-jalan gang itu tidak akan saya masukkan ke tidak akan saya berikan terkait dengan zona, karena volume lalu lintas tersebut tidak signifikan atau tidak ramai. Oke, jadi sudah diketahui alasan saya membuat zona seperti ini. Jadi beda dengan zona di bidang perencanaan lalu lintas atau perencanaan transportasi. Di sini karena zona saya itu terpisah, tidak menyambung untuk poligonnya. Jadi itu yang membedakan menentukan zona di sini seperti itu. Jadi saya akan menggunakan PT Visum yang saya sampaikan tadi. Yang data yang diperlukan adalah data inventaris, data kecepatan. Kemudian kita akan mencari terkait dengan kapasitas ruas jalan di sini. Oke. Jadi ini merupakan jalan dalam kota di wilayah Kota Madiun atau wilayah kajian saya. Ini kita akan mencari terkait dengan kapasitas ruas jalan. Jadi kapasitas ruas jalan di kondisi weekday dan juga di kondisi weekend seperti itu. Kemudian terkait dengan ini saya menggunakan PKJI sebagai pedoman saya. Kemudian untuk jalan dalam kota weekday, jalan dalam kota weekend, jalan dalam kota weekday new ini adalah setelah dilakukan rekayasa, hingga setelah melakukan rekayasa. Terus sebelah kanan ini adalah setelah dilakukan rekayasa. Nah, memangnya apakah kapasitasnya berbeda sebelum melakukan rekayasa dan setelah melakukan rekayasa? Ya, jawabannya berbeda. Dikarenakan dari segi kapasitas dasarnya,
mungkin juga kapasitas dari faktor koreksi pemisah arah, faktor koreksi lebar jalurnya, lebar lajurnya berbeda, hambatan sampingnya pun mungkin sama, namun jadi terdapat memang beberapa perubahan yang saya dapatkan di sini. Yang warna kuning ini merupakan yang berubah dari faktor koreksi yang sebelumnya seperti itu. Jadi terdapat adanya perubahan pada kapasitas jalan sebelum dilakukan rekayasa dan setelah dilakukan rekayasa seperti itu. Oke, jadi kita perlukan mencari kapasitas dasar, faktor koreksi lebar lajur, faktor koreksi pemisah arah, faktor koreksi hambatan samping, dan faktor koreksi ukuran kota. Akan dapatkan kapasitas dari satu ruas jalan tersebut. Oke, intinya kita carikan dulu seperti ini. Kita cari dulu yang saya jelaskan di sini. Silahkan dilakukan terlebih dahulu. Oke. Setelah kita melakukan inventaris, kita mencari kecepatan ruas jalan, kita menentukan kapasitas ruas jalan, maka selanjutnya kita mencari OD matriks di sini. Oke, kita cari OD matriks. Nah, jadi ini pada kondisi D, warna kuning, di weekend. Kemudian di zone, ini merupakan OD matriks waktu, ini merupakan OD matriks jarak. Nah, pada kajian saya ini, kan tadi saya membagi atau menentukan suatu zona. Nah, di zona 1, jalan apa sih dia? Oh, ternyata zona 1 ini jalan Salak, zona 2 jalan Asahan, seperti itu. Zona 3 jalan Opak, zona 4 dan zona 4 jalan Trundojoyo dan lain sebagainya. Kita carikan terlebih dahulu zona-zonanya, kemudian kita tentukan salah satu sentroid. Ya, misalkan zona 1, sentroidnya di mana? Contoh, ini kan ada zona 1 nih. Nah, zona 1 ini sentroidnya contohnya di yang sudah saya tentukan itu adalah di Indower Indonesia. Zona 2 sentroidnya di Lapak Taman Donopuran Kota Kelurahan Taman, seperti itu. Jadi buat terlebih dahulu sampai ke zona 7, yaitu Balai Penyuluhan KB Kecamatan Taman. Seperti itu. Jadi tentukan terlebih dahulu sentroidnya di setiap zona. Misalkan tadi zona 1 sentroidnya di kantor notaris. Jadi cari yang dekat-dekat dengan simpang di Jalan Salak ini, seperti itu. Jangan di jauh seperti ini, jangan di sini naruh sentroid, jangan. Taruh aja di sini. Nah, contoh nih, saya berikan contoh. Dari zona 1, dari zona 1 kemudian ke zona 2, ya kan kita coba praktekkan terlebih dahulu. Jadi zona 1, misalkan kantor notaris Hikmah, kantor notaris Hikmah Yulini. Oke, kemudian kita kemudian ke teh tarik bakar. Teh tarik bakar. Misalkan di teh tarik bakar ini, oke. Kemudian di sini nah, seperti ini ya, dari zona 1 ke zona 2 kita cari, ya kita setting dulu ya, berangkat pada ini ya, kita ganti ke berangkat sekarang, kita ganti ke berangkat pada. Nah, untuk jamnya saya akan menggunakan sesuaikan, misalkan jam peaknya atau jam puncak di kondisi weekday jam berapa, jam puncak di kondisi weekend jam berapa. Jadi disesuaikan terlebih dahulu, misalkan di ambil aja jam 7 pagi, kemudian setting waktunya misalkan di hari, nah ini sesuaikan dengan hari surveinya ya, misalkan saya surveinya di hari Selasa pada waktu weekday, sesuaikan. Oke. Nah, sini kita sudah dapatkan dari zona 1 ke zona 2. Oke, 1 menit jaraknya, waktunya 1 menit dan jaraknya 130 meter atau
0,13. Jadi saya ambil contoh saja untuk pengisian dari zona dematrik jarak ini untuk waktunya 1 menit, misalkan zona 1 ke zona 2 ini 1 menit, zona 1 ke zona 2 0, berapa tadi? Ini untuk waktunya ya. Ini kemudian ini untuk jaraknya di sini 0,13 seperti itu. 0,13. Oke. Ini 0,13 di sini terjadi. Ini lakukan pada kesemuanya, ke zona 1 ke 2, 1 ke 3. Jadi kita tentukan dulu zona 1 ya apa? Awareness ya. Zona 2 lapak taman. Zona 1 ke zona 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5 sampai 7 ke 7. Jadi 7 ke 7 itu kan pasti ke titik awalnya dia, maka di sini akan 0 ya. 0. Ini pasti 0 karena dari titik awal ke titik A ke titik A lagi, jadi tidak ada pergerakan di sana. Jadi memang otomatis 0 di sini. Jadi 7 ke 6 saja terakhir. Ini pada kondisi D dan ini pada kondisi weekend. Jadi mungkin bisa dipahami terlebih dahulu, maka akan kita dapatkan OD matrik waktu dan OD matrik jarak pada kondisi D dan kondisi weekend. Gitu. Oke, mungkin sudah bisa dipahami terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah mendapatkan OD matrik jarak dan waktu, hanya kita ke sistem normalisasi KKW di sini ya. Nah, jadi misalkan zona 1 Jalan Salak, zona 2 Jalan Asam 1, Jalan Opak, Trunojoyo 1, Trunojoyo 4. Loh, kenapa nggak Trunojoyo 2? Nah, ini saya sudah bagi menjadi yaitu per segmen luas jalan, makanya Trunojoyo 4 ini yang saya gunakan karena dia di luar wilayah kajian itu yang diberikan zona yang tadi saya sudah jelaskan tadi seperti itu. Jadi supaya tidak bingung. Oke. Ini sampai zona 7 di Jalan Sari Barat 2. Kemudian ada bangkitan dan juga ada tarikan. Nah, bangkitan di sini yang dimaksudkan dengan bangkitan dan tarikan, misalkan saya ambil contoh pada kondisi D ya, ambil contoh 1 ya. Di zona 1 bangkitan dan tarikannya berapa? Nah, jadi di zona 1 ini aja saya oke. Zona 1 ini bangkitan itu jadi dari asal ke tujuan, jadi dia keluar atau masuk simpang. Kemudian tarikan, oke, jadi bangkitan itu dari sini ya, di utara, selatan, timur, barat, ya. Dari timur ke barat itu bangkitan. Kemudian dari barat ke timur itu tarikan. Contohnya seperti ini. Bangkitan itu ketika di CTMC itu masuk simpang. Kemudian yang tarikan itu dia keluar simpang namun ke zona 1. Contoh dari sini, dari selatan ini dia belok kanan, dari utara ini dia belok kiri. Itu dijumlahkan menjadi tarikan zona 1. Kemudian bangkitan zona 1 adalah ya bangkitan zona 1 yang keluar yang masuk ke simpang dari zona 1, misalkan belok kanan, belok kiri, lurus, itu yang jadi bangkitan. Intinya yang masuk ke simpang dari zona 1 itu adalah bangkitan. Kemudian yang dari selatan belok kanan, dari Jalan Kapuas ini lurus, dan juga dari utara ini belok kiri, itu merupakan tarikan di zona 1. Itu saja pembedanya. Oke, kita cek dulu di bangkitan tarikan. Zona 2 juga sama, bangkitan itu pokoknya dari ya, asalnya dia. Kemudian tarikan itu merupakan tujuannya, asal dan tujuan. Asalnya ini dari zona 1, asalnya dia akan keluar. Kemudian itu bangkitan zona 1. Kalau tarikan zona 1 dia akan masuk ke zona 1 ini, semua akan ke zona 1 seperti itu. Berapa volumenya? Satuan apa yang digunakan? Ya, volumenya itu didapat dari counting CTMC. Kemudian untuk satuan yang digunakan itu adalah satuan SMP per jam. Sudah dikalkulasikan menjadi SMP. Itu ya. Agar diperhatikan. Oke, dapatkan nanti totalnya berapa. Oke, tinggal disum saja dengan rumus seperti biasa. Kemudian dirata-ratakan dari kedua totalnya ini berapa. Oke.
Udah dapat nih totalnya berapa, totalnya dapat di weekday dan weekend. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita akan menyamakan terkait dengan total bangkitan dan total tarikan. Sekarang total bangkitan di sini pada kondisi weekday itu adalah 4.312,6 SMP per jam, berbeda dengan 3.876,2 SMP per jam. Kita akan menyamakan jadi seperti ini, penting sama di angkanya 4.094,4 SMP per jam untuk bangkitan dan tarikannya. Nah, di sini kan sudah sama nih. Ini juga sama pada kondisi weekend juga sama 3.558,25 SMP per jam bangkitan dan tarikannya. Nah, kita akan melakukan penyesuaian bangkitan dan tarikan di sini menggunakan metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson rumusnya seperti ini. Simpel saja untuk bangkitan di zona 1 awalnya kan 339, ini 332 dapat dari 339,7 ini atau bangkitan zona 1 dibagi total, kemudian dihitung terlebih dahulu, maka kemudian baru dikali dengan rata-rata. Sama untuk tarikannya juga sama, jadi tarikan zona 1 dibagi total dikali dengan rata-rata seperti itu sampai di zona 7. Jadi bangkitan zona 7 dibagi total dikali rata-rata, dapat hasilnya demikian ya, semuanya ini. Kemudian maka ditotal lagi nih, hasilnya menjadi sama dengan bangkitan maupun dengan tarikannya, rata-ratanya pun akan sama juga seperti itu. Ini metode Newton-Raphson. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang matriks jarak dan waktunya yang digunakan. Nah, pertama dari matriks waktu terlebih dahulu. Matriks waktu ini didapat dari matriks waktu yang kita peroleh tadi, yang setelah kita cari tadi. Di sini tinggal disesuaikan saja matriks waktu weekday atau weekendnya. Seperti itu. Oke, sudah ini matriks waktu. Karena ini saya kasih sheet Excelnya namanya weekday, jadi waktu weekday yang dipakai. Ini kajian weekday, kemudian ini kajian weekend, itu bedanya. Oke, weekday di sini, maka zona 1 ke zona 2 itu 1 menit, 1 ke 3 itu 3 menit, 1 ke 4 4 menit, 1 ke 5 4 menit, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga materi waktunya, zona 1 sampai zona 7. Kemudian total di sini adalah disam aja ke atas, seperti ini, rumusnya. Kemudian total yang di sini disam ke arah horizontal, seperti itu. Sama nih semuanya. Ini juga disam horizontal, seperti itu. Sampai di zona 7. Kemudian ada juga di sini 159 ini adalah sum dari ke atas atau sum dari ke samping juga sama nanti hasilnya. Seperti itu. Ini tinggal disam saja atau ditotalkan saja. Nah, selanjutnya OI. Oke, OI kecil ini kita dapatkan dari Newton-Raphson. Nah, jadi kan ini merupakan bangkitan, ini merupakan tarikan. Nah, bangkitan di sini kita geser ke sini. Nah, OI yang ini adalah bangkitannya, dan ini adalah tarikannya. DD yang ini adalah tarikan. Oke, kita contohin aja nih. OI ini adalah 322,51 di zona 1 ya. 332,51. Jadi ini bangkitannya, ini yang kita gunakan. Ini kita copy seperti itu, baru kita paste di sini. Di sini paste. Atau saya sudah menggunakan rumus seperti ini, sama dengan di sheet Newton-Raphson di D16. Sheet Newton-Raphson D16. Seperti ini. Ini D16. Nah, dapat ini. 322,51. Jadi ya, masukkan bangkitannya di sini terlebih dahulu. Kemudian untuk tarikannya ini masukkan ke sini. Ya, itu dulu. Kita masukkan dulu semuanya sama. Oke, ketika sudah dimasukkan, bangkitannya sudah, tarikannya sudah. Selanjutnya
kita akan mencari EI. OI ini kan otomatis bangkitan, DD-nya ini adalah tarikan. Kemudian EI ini adalah pembagian dari bangkitan matriksnya. Jadi EI ini adalah OI per total. Seperti itu. Ini juga sama. Cuman bergerak ke bawah saja menyesuaikan dengan kolom di Excel tersebut seperti itu. Jadi OI bagi total atau bangkitan dibagi dengan total seperti itu. Kemudian ED juga sama, berlaku sama, tinggal dibagi-bagi saja. ED ini adalah DD, ya, ulangi ya, ED adalah DD dibagi total. Jadi 443,01 SMB per jam dibagi 22. Oke, seperti itu. Lakukan sampai ke zona 7 di sini. Nah, kita sudah mengetahui di sini. Selanjutnya kita akan mencari OI. Nah, OI ini sama, tinggal jumlahkan saja ke atas. Kalau yang ini kita jumlahkan ke atas dari sini total, kemudian ini kita sama aja yang total OI-nya seperti itu. Kemudian nanti akan sama hasilnya 4094 OI dengan kita sum DD-nya akan sama hasilnya. Kemudian EI di sini ya, kemudian EI di sini itu pembagian dari OI, total OI dibagi total matriks di sini. Ya, seperti itu. Oke, kita sudah masukkannya. Dan kita akan melakukan penyesuaian matriks menggunakan model Detroit. Oke, jadi model Detroit di sini mudah. Tinggal rumusnya adalah satu yang ini, yang biru ini, nol ini, 1 dikali EI dikali ED dibagi ini 25,751. Jadi 0 dikali 16 dikali 20 dibagi 25 gitu. Karena saya bloknya adalah zona 1 ke 1, maka ini ya harus juga 1 ke 1, ini 1 ke 1, ini yang bangkitan zona 1, ini yang tarikan zona 1. Contoh nih sambil random ya di sini. Misalkan dari zona 4 ke zona 3. Ini zona 4, bangkitan zona 4 menuju ke zona 3. Ini 2. Kita carikan 4 ke 3 nih. Ini 2 dikali 60 dikali 6 dibagi 25. Nah, seperti itu. Nah, ini sama. Ini tinggal disama aja ke horizontal. Kemudian ini sama, tidak berubah. Ini copy aja dengan yang ini ya, 322,51. Kemudian EI-nya ini hanya dibagikan saja. OI dibagi total seperti itu. Begitupun juga dengan yang di sini. Sama. Ini bukan power 3 lagi. Ini 433-nya, ini yang totalnya. Kemudian ED-nya tinggal dibagi saja. DD dibagi total atau tarikan dibagi dengan totalnya. Gitu. Kemudian ini juga sama, tinggal diliterasikan saja. Tinggal dibagi. Nah, kita literasikan sampai dengan nilainya menjadi satu antara 0,99 sampai 1,05. Jadi seperti di sini saya sudah 1, di sini nilainya jadi sudah sesuai ya. Oke, ini sudah sesuai. Jadi jangan sampai nanti rumusnya salah. Oke, cek lagi misalkan sini seperti itu. Poin dari video ini adalah step by step untuk mengubah data volume menjadi the matrix. Oke, kita sudah melakukan model Detroit sampai literasi kelima misalkan. Kemudian ini merupakan matriks yang akan kita gunakan untuk mencari nilai beta. Nah, nilai beta yang di sini. Oke, kita ke sheet nilai beta terlebih dahulu. Ini merupakan saja kita akan menggunakan fungsi hambatan eksponensial negatif. Oke, di sini kita memerlukan dengan rumus seperti ini ya, rumus seperti ini. Nah, perlu kita ketahui untuk YI di sini adalah OD matriks YI adalah OD matriks waktu tempuh murni. Nah, OD matriks waktu tempuh murni adalah yang di sini paling atas ini. OD matriks tempuh murni.
yang tadi dicari di Google Maps itu yang kode matrik waktu tempuh murni atau kode matrik YI-nya. Oke, yang ini ya. Kemudian OD matriks XI adalah OD matriks waktu yang telah didetroitkan. Jadi yang di sini OD matriks yang telah didetroitkan sampai literasi terakhir telah saya dapatkan, yaitu literasi ke-5. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita dapatkan nilai OD, YI, dan XI, kita tinggal masukkan terlebih dahulu ini yang YI atau waktu tempuh murni, ini yang XI yang sudah diterapkan tadi. Kemudian ini YI dikali XI, jadi saya ya 1 1 1 1 seperti itu. Kemudian di sini kan 32 ya. 32 ini 3 dikali 2. Itu yang dikali-kali saja, diderek saja nanti. Kemudian jika ini pangkat 2, kan dari zona 1 ke zona 2, ini XI ya, karena ini XI pangkat 2. Jadi XI pangkat 2 adalah 1 ke 2 ini, XI pangkat 2. Seperti ini. Oke. Setelah kita cari semuanya di sini, ini total ya. Total ke kanan, ini total ke atas. Ini total keseluruhannya. Ujung kanan bawah itu total keseluruhannya. Itu matriks. Kemudian kita cari N-nya ini berapa? Karena saya ada 7 zona. Jadi N-nya ini jumlah dari keseluruhannya di sini. Artinya ya nanti diselesaikan saja ya jumlahnya. Kemudian harusnya kalau ini bukan 36, harusnya ini 49. Ini 49 karena 7 kali 7, jadi ini saya terdapat kekeliruan mungkin ya, 49. Oke, 49 ya. Kemudian di sini untuk sigma XI, jadi ditambahkan untuk XI-nya. Ini kan XI nih. Ini sigma ini ada di penjumlahan, jadi ini gunakan yang kanan bawah tadi, pojokan bawah. Kemudian yang sigma YI yang di sini ada materi waktu tempuh murni, ini yang sigma dari XI dikali YI. Ya kan ini kita kalikan nih XI YI nya, ini materinya. Kemudian di sigma karena tadi dijumlahkan, ini tadi hasilnya 15.964. Kemudian ini yang XI di pangkat 2 dikuadratkan, tinggal disamakan, udah di hasilnya. Udah. Setelah itu kita tinggal menggunakan rumus yang ini. Di sini sudah ada rumusnya, kita gunakan rumusnya ini. Kemudian nilai beta itu tinggal minus dari angka tersebut, angka beta di sini. Oke. Selanjutnya kita kembali lagi, kita dapatkan nilai betanya itu adalah minus 0, sekian. Anggap saja 0, sekian. Ya, selanjutnya di sini untuk waktu kita lanjut ke eksponensial negatif di sini, yang mana nilai zona 1 ke zona 1 ini dengan rumus eksponensial. Oke, ini ya, eksponensial dari nilai beta dikalikan dengan nilai waktu tempuh murni yang di sini, yang 0 ini. Ini waktu tempuh murni intinya. Oke, seperti itu. Ke semuanya. Sekarang zona 1 ke zona 7 tetap nih nilai beta dikalikan dengan nilai waktu tempuh murni yang di sini 1 ke 7. Seperti itu. Kemudian untuk bangkitan dan tarikan di sini sama. Nilai OI dan DD-nya. Oke, OI dan DD-nya. Ini OI-nya, ini DD-nya. Selanjutnya kita ini merupakan matriks eksponensial negatif. Selanjutnya kita akan mencari matriks UCGR. Kita akan melakukan literasi UCGR. Nah, literasi ini hanya sekali ulangi, bukan literasi seperti kita akan menggunakan matriks UCGR. Di mana matriks di sini dengan rumus. Nah, untuk yang di sini yang intrazona, zona 1, dari zona 1 ke zona 1, 22, 33, 44 sampai 77. Ini langsung kita kasih angka 0. Kemudian di
rumus yang antar zona. Nah, itu baru kita kasihkan rumus 1 dikali ini ya, karena ini zona 1 zona 2, 1,002 dikalikan dengan kita dikalikan dengan tarikan, total tarikan dan bangkitan, seperti itu dapatkan. Oke, kita udah mendapatkan nilai matrik UCGR nih. Lakukan ke semuanya sama. Ini tinggal di total. Ini dapat dari mana? Ya, sama tadi. Dapatnya dari sini. Inilah pokoknya dia nilai DD-nya. Kemudian ini dia sama, nggak berubah seperti yang tadi. Dapat dari sinilah, sama lah pokoknya intinya. Seperti itu. Ini 443, ini 443 juga. Ini 322, ini 323. Ini karena 2,5. Jadi ini sudah dibulatkan seperti itu. Ya ini tinggal dibagi saja. Ini karena koma sekian dia seperti ini. Supaya nggak panjang, saya bulatkan saja satu langsung bulat. Gitu. Nggak masalah. Yang penting rumusnya jangan di Excel ini. Kemudian setelah kita melakukan mencari matrik UCGR, kita akan membuat model letterhead lagi sama seperti yang di atas. Ini kan model letterhead nih, sama seperti di atas. Ini model letterhead juga. Sampai model letterhead yang terakhir. Nah, ini rumusnya sama. Karena satu-satu, zona 1, zona 1, 0 dikali 0, kali 0, kali 0 ya. Sudah jadi 0 ya. Seperti itu. Ini sebenarnya 0, ya, 0. Ini juga 0, ini juga 0. Oke, saya coba aja. Oke, ini ya. Saya nggak salah paham. Kenapa dikali 0 tapi angkanya tidak 0 seperti ini. Misalkan nih, zona 2 ke zona 1. 147.000 sekian dikali 0,003 dikali 0,003 dibagi 0,003 seperti itu, hasilnya dapatkan 32, sekian dari zona 2 ke zona 1. Jadi karena masih EI-nya di sini belum 1, jadi saya akan membuat EI-nya 1 di sini ya. Seperti ini. Nah, ini kan 1,000 biar dikira saya nggak gimana nanti. Jadi di sini 1,000 atau 1 udah. Tentuannya itu adalah 0,99 sampai 1,05 seperti itu. Oke. Maka di sini saya sudah tidak berikan angka di belakang koma lagi. Ini sudah jadi yang digunakan, model letterhead ini yang digunakan. Ini sudah terakhir, ini sudah selesai. Jadi awalnya itu kita hanya mendapatkan data volume, bangkitan dan tarikannya saja. Di wilayah zona kajian, kita hanya dapatkan volume, tapi kita ingin membuat menjadi OD matrix. Nah, OD matrix inilah yang outputnya di sini sekarang. OD matrix ini yang outputnya. Nah, jadi kita sudah tahu distribusi modelnya itu seperti apa, distribusi dari zona 1 ke zona 2. Oh, ternyata ada 25 cm per jam. 1 ke 3 ada 10 cm per jam, seperti itu dari kendaraannya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini karena kita perlu mencari selanjutnya ya, untuk saya teruskan saja lanjut tadi. Di sini saya akan mencarikan komposisi kendaraan pada kondisi weekday. Ini kondisi weekday ya, masih kondisi weekday. Nah, sini ada matriks kendaraan di sini. 1 ke 2, 26 gitu. Ini 25 lah. Mirip-mirip. Karena dia koma, dia 25, sekian. Jadinya 26 di sini. Oke, ini merupakan mode matriks semua kendaraan. Ini yang mode matriks sepeda motor, ini dapat mobil, ini dapat kendaraan sedang. Gimana cara memecahnya? Ini saya dapatkan dari ketika saya suruh ini merupakan volume komposisi kendaraan pada kondisi weekday yang terdiri dari sepeda motor, mobil penumpang, dan juga kendaraan sedang atau kendaraan besar. Nah, untuk sepeda motor di sini ini merupakan seluruh wilayah kajian ya, bukan di Kota Madiun, bukan di Jalan Kapuas saja, tapi di seluruh wilayah kajian seperti ini. Nah, ini volume di sini semuanya. Bukan di satu Kota Madiun atau di Jalan Kapuasnya saja, bukan, tapi di seluruh wilayah kajian seperti itu. Ntar, oke, kita dapatkan misalkan jumlah motor 8.500, mobil 5.000, dan kendaraan sedang 700. Dapat totalnya sekian, kemudian kita proporsikan kendaraannya seperti itu. Dapatkanlah
motor 59%, mobil 35%, dan kendaraan sedang 5%, seperti itu. Kemudian matrik motor ini kan dari zona 1 ke zona 2 saya lakukan itu 26. Seluruh kendaraan di sini dikalikan dengan proporsinya, dikalikan dengan 59%, dapat 15%. Jadi motornya itu zona 1 ke zona 2 itu hanya 15 kendaraan saja, seperti itu. 15 SMP ya, semi per jam ya. Seperti itu. Mobilnya juga sama, dari zona 1 ke 2. Ini 26 dikalikan dengan 35, sesuai dengan proporsi di sini. Kalau kendaraan sedang, 26 dikalikan dengan 5%. Nih, 26 dikalikan 5%. Dari 26 ternyata hanya ada satu kendaraan sedang saja. Satu SMP lah. Seperti itu. Ini kita sedang ngomongin SMP per jam, bukan lagi kendaraan per jam. Oke. Nah, setelah kita dapatkan, jadi kita awalnya matriks gabungan terlebih dahulu, matriks sebuah kendaraan dalam satu SMP per jam, kemudian kita pecahkan menjadi motor, mobil, penumpang, dan juga kendaraan sedang, sesuai dengan PKJI. Nah, ke sini, jadi ya outputnya memang dari volume, hanya kita dapatkan volume melakukan survei nih, CTMC. Jadi CTMC ini saya dapatkan bangkitan tarikannya. Itu bangkitan itu yang dari zona, kemudian tarikannya itu ya tujuannya, atau bangkitan itu asalnya, tarikan itu tujuannya, seperti itu. Dengan dimensionkan, tarikan kembali di posisi weekday-nya ya, posisi weekend juga sama, cuman beda volume saja. Ini odometrik waktu, kemudian kita deteritkan hingga nilai I-nya di sini 1, kemudian kita cari nilai beta. Isi beta ini dengan menggunakan fungsi hambatan eksponensial negatif, kita dapatkan nilai betanya. Eksponensial negatifnya di sini kita gunakan rumus seperti ini, sama dengan eksponensial itu di sini. Gunakan saja rumus sama dengan eksponensial di Excel ini, kurung buka min minus beta dikalikan dengan yang di atas di sini, satu kita carikan, atau udah matriks waktu murni, bukan yang setelah didetroitkan, seperti itu. Setelah itu kita buat UCGR, kemudian kita setelah dapatkan matriks UCGR, kita melakukan penyesuaian matrik dengan menggunakan model Detroit hingga nilai EI-nya di sini adalah 1. Ini hanya awalnya kan saya seperti ini 1. Mentang-mentang mungkin biar cepat aja, biar literasinya sedikit bukan. Jadi untuk mempermudah untuk menggunakan visualisasi saja sebenarnya. Ini sudah 1, antara batasnya itu adalah 0,99 sampai 1,05 untuk matriks penyesuaian matriksnya, seperti itu. Nilai beta udah, kemudian ini kita pecah jadinya ini. Jadi ya ini udah menjadi matriks kendaraan atau SMP per jam. Asalkan ini sudah 1, nilai I-nya sudah 1, kita pecahkan lagi dari matriks semua kendaraan ini ya tadi itu. Yang ini kita masukkan lagi ya, ini ya model letter 2 ini. Yang ini matriks ini kita masukkan ke sini. Kita cari proporsi kendaraan di seluruh wilayah kajian kita. Ingat, seluruh wilayah kajian kita mendapatkan proporsi kendaraan, kita bagi jadi proporsi kendaraan, seperti itu. Ini juga sama nih, kondisi weekend sama, tidak ada yang beda, sama seperti ini. Ini nilai betanya, menggunakan rumus. Oke, ini nilai matriks per jenis kendaraan, seperti itu. Kemudian matriks per jenis kendaraan pada kondisi weekday, pada kondisi weekend ini, itu yang dimasukkan ke dalam PTV Visum, seperti itu. Oke, masukkan ke dalam PTV Visum nantinya.